Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, kali ini Nisa akan meneruskan cerita yang berjudul Perceraian yang Dinanti. Mohon maaf ya Kak, Nisa baru bisa upload part 2-nya karena kemarin ada sedikit kendala. Nah, buat pendengar setia Arah Temu yang belum nonton video part 1-nya, silakan kunjungi link di deskripsi ya. Biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Maaf sayang, gak sengaja. Ucap Holil sambil mengusap kuah sayur yang menempel di antara bibir Syifa. Lalu Mbok Midun kembali ke dapur, melanjutkan aktivitas memasak dan bersih-bersih. Dia merasa kondisi rumah mulai terasa berubah sejak Holil membawa istri keduanya ke rumah. Awalnya hanya terdengar canda dan tawa, tapi sekarang hanya terdengar riuh amarah yang dipendam setiap orang. Mbok Midun yang hanya seorang asisten rumah tangga bisa rasakan sendiri bagaimana pedihnya seorang Syifa, merelakan diri untuk didua kasihnya. Belum lagi mendengar bahwa Mesya diberi berlian yang super mahal. Dan tidak lama setelah makan selesai, mereka kembali ke kamar masing-masing, kecuali Holil. Ia harus memilih. Sekarang adalah jadwal hari ketiga menemani Syifa tidur dan hari terakhir Mesya menginap di rumah. Sayang, sekali lagi aku minta maaf untuk kejadian tadi. Ya nggak apa-apa, itu masalah sepele mas, nggak usah lebay. Keduanya kembali menikmati malam yang panjang berdua di kamar. Selama Holil tinggal di kamar, Syifa harus diam-diam mengkonsumsi vitamin, susu, dan buah penunjang promil. Apalagi besok adalah hari pertama puasa, pola makannya harus dijaga. Promil mandiriku dilanjutkan kayak aku udah keenakan 3 hari gak minum susu promil, obat, dan aneka buah-buahan penunjang. Kalaupun makan, harus kucing-kucingan ngumpet dari dia. Besok kan hari pertama puasa. Kayaknya aku akan makan lagi deh, semoga bisa. Ucap Syifa dalam hatinya yang saat itu sedang tiduran di pelukan Holil. Satu lagi, besok Mas Holil sama Mesya mau pindah. Ada baiknya besok aku mau proses ubah status perusahaan jadi atas nama aku. Semoga Hilda bisa bantu, dia kan advokat. Dan akan kubiarkan mereka rintis semuanya dari nol setelah Mesya resmi nikah negara. Semoga lancar ya Allah. Sementara itu, Mesya sedang sibuk sendiri memilih baju dan aneka makanan penunjang hamil yang harus dibawa besok. Katanya kontrakan yang ditempati sudah ada fasilitas lengkap. Jadi ia hanya perlu bawa baju dan makanan. Aduh, capek juga ya milih-milih baju dan cemilan sendiri. Coba dulu aku setujui ajakan Syifa untuk tambah HRT. Lain itu, aku juga nyesel sama Mas Holil bilang tinggal di kontrakan. Padahal kan sudah jelas Holil itu orang berada. Harusnya aku minta tinggal di apartemen penthouse. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting aku nggak tinggal di sini selama hamil. Kalau nggak, lama-lama aku gila dan keguguran di sini. Betul nggak nak? Mesya ngobrol sendiri sambil sesekali mengelus perut. Meskipun dia sendiri di kamar, ada jabang bayi yang selalu menemaninya setiap saat. Setelah semua barang sudah selesai dikumpulkan, Mesya merebahkan diri di atas kasur dengan posisi miring ke kiri. Tak henti-hentinya ia memandang cincin indah pemberian Holil kemarin. Tak terasa, ia terlelap tidur hingga matahari sudah seukuran 50 derajat arah kita berdiri. Sayang ia melewatkan makan sahur bersama setelah beberapa kali dipanggil langsung ataupun di telepon Holil. Mesya sangat menikmati tidur malamnya. Dalam tidurnya ia bermimpi duduk bersebelahan dengan Holil di kursi pelaminan. Anaknya yang tampan sudah lahir dan tertawa lebar di sepanjang acara. Sungguh bagi dirinya itu adalah mimpi yang sangat indah. Tiba-tiba ia terbangun dari tidurnya. Ternyata Holil mengetuk pintu kamar. Sayang, buka pintunya. Aduh, Mas Holil ganggu orang tidur nyenyak aja. Ucap Mesya dengan mata yang masih sayup. Lalu Mesya pun bergegas membuka pintu kamar meski jalannya sedikit lambat. Kenapa lama banget? Katanya mau survei sekaligus pindahan langsung. Ini udah jam 10 loh. Kamu tadi ketinggalan sahur juga. Holil membentak Mesya. Ya ampun, maaf mas. Mesya nggak tahu, kayaknya keenakan juga. Jawab Mesya dengan mata berkaca-kaca. Baru kali ini dia mendapat bentakan dari Holil. Ternyata Holil tidak suka dengan orang yang lelet. Ya udah, sekarang kamu mandi dan segera ganti baju. Kita ke lokasi jam 11 ya. Iya mas, tapi aku boleh tetap puasa kan? Terserah. Boleh kayaknya, asal kamu kuat. Sadar suaminya marah, Mesya segera mandi dan sholat subuh meski waktunya sudah terlewat. Ia pernah dengar kajian masa kecilnya bahwa boleh saja sholat di luar waktu untuk menghormati, selagi hal tersebut bukan karena disengaja.
Gak apa-apa kali sholat subuh jam segini kan, gumam Meisha. Sementara itu Holil berdiam diri di kamar Syifa sambil meminta izin untuk antar Meisha ke kontrakan baru. Sayang, iya mas, aku hari ini mau antar Meisha. Kayaknya bakalan 3 hari berturut-turut temenin Meisha di sana, boleh kan? Boleh mas, itu sudah jadi kewajiban. Oke, makasih ya. Terus kamu hari ini gak kemana-mana kan? Kan kantor libur juga, cuti bersama. Aku ada janji sama Hilda mas. Janji apa kalau boleh mas tahu? Ada deh, ini urusan wanita ya. Aduh, udah main rahasia-rahasiaan aja nih. Holil menggoda Syifa dengan cara mengelus pipinya. Mas, ini lagi puasa, jangan goda-goda deh. Syifa membalas rayuan Holil dengan manja agar tidak dicurigai. Selama 3 hari berturut-turut ini, Syifa akan mengurus perusahaan inti dan cabangnya, agar dibalikan status menjadi atas nama dirinya. Dengan begitu, Holil tidak akan leluasa menikmati kekayaan bersama Meisha. Biarkan Holil mandiri dan berjuang semuanya dari nol. Kalaupun butuh uang, harus atas dasar izin Syifa. Mumpung libur, aku gak boleh sia-siain waktu. Pokoknya harus bisa balik nama perusahaan jadi atas namaku. Kalau dibiarin, Holil dan Meisha terlalu enak dimanja. Gumam Syifa. Selang beberapa saat, HP Holil berbunyi. Terlihat panggilan masuk itu datang dari Meisha. Lantas ia tak mengangkat telepon itu, sudah pasti itu kode bahwa dia sudah siap berangkat. Mas, itu Meisha nelpon. Oh ya, Mas gak akan angkat telepon ya, mau langsung ke kamar aja. Makasih ya untuk semua kasih dan keluasan hatimu sayang. Mas izin 3 hari temani Meisha. Kemudian Holil pergi meninggalkan Syifa. Pada saat itu juga dengan isyarat Syifa mencium tangan Holil sebagai bentuk rasa hormat. Iya mas, sama-sama. Jawab Syifa dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Kemudian Holil pun pergi dan berjalan menuju kamar Meisha. Kebetulan sekali kamarnya tidak dikunci. Holil mengagetkan Meisha yang bengong memandang layar HP. 1, 2, 3, dar. Holil menepuk pundak Meisha dengan nada yang mengagetkan. Astagfirullah mas, ngagetin tahu. Jawab Meisha dengan manja. Lagian, kamu ngapain telepon jarak dekat gitu? Langsung aja samperin ke kamar. Enggak, malu sama Mbak Syifa mas. Ya udah, ayo berangkat. Keduanya pun bergegas pergi dari rumah ini, sementara Syifa masih saja berdiam diri di kamar dan mengirimkan pesan singkat kepada Hilda. Hilda, Hil, besok lo free kan? Bantuin gue dong. Iya, kenapa Syifa? Gue pengen balik nama aset perusahaan jadi atas nama gue, bisa kan? Oh iya, bisa kok. Kenapa kok pengen diubah? Pengen aja, bisa kan? Gue gak tahan lihat materinya istri kedua Holil. Ya udah sabar ya, nanti sore ketemu aja biar jelas. Kita buka puasa di kafe yang kemarin. Lalu Syifa menyimpan HP-nya di meja samping tempat tidur. Tak berhenti sampai di sana, ia bergegas menghamparkan sajadah demi waktu duha. Waktu yang tepat untuk memanjatkan segala doa dan harapan. Apalagi ketika bulan puasa seperti ini, waktu yang tepat untuk mengadu kepada Sang Pencipta. Kala itu Syifa, cahaya pagi yang cerah dan suara detik jam dindinglah yang mengiringi setiap doa-doanya. Ya Allah, jika ini memang takdir terbaikku, lapangkan hati ini. Namun jika ternyata ujian, beri aku kekuatan untuk melalui setiap prosesnya. Dan jika ini teguran, maafkan aku ya Allah. Air mata di pipinya tak bisa ia bendung. Ia sadar tahun lalu Syifa terlalu sibuk dengan dunia hingga lupa bagaimana cara dicintai dan mencintai sepenuh hati. Bahkan sujud pun hanya sebentar. Kini ia sedang ditimpa cobaan mulai bersujud lebih lama. Sementara itu juga Meisha dan Holil sudah sampai di kontrakan baru. Mereka tampak bahagia dengan suasana di kontrakan ini. Bersih, aman, nyaman, dan tentram. Semuanya terlihat lebih sederhana tanpa perselisihan. Wah mas, luas banget kontrakannya. Rumah 2 lantai senyaman ini kok bisa ditinggal ya? Biar perlu someday, mas beli aja deh. Ini juga kan biar kamu nyaman sayang. Semoga ada rezekinya ya. Jawab Holil. Oh ya mas, cariin ART buat aku dong kayak Syifa. Nanti kan kamu bakalan 3 hari lagi bareng Mbak Syifa. Masa aku di sini sendirian? Tenang, nih mas cariin. Ujar Holil sambil membuka suatu aplikasi. Ya Allah, terima kasih untuk semuanya. Kau hadirkan laki-laki sebaik dia. Aku janji, kali ini aku akan berubah dan kembali di jalanmu. Gumam Meisha. Tak lama setelah keduanya bercengkrama, tiba-tiba HP Holil berbunyi. Sepertinya itu adalah panggilan dari ibunya. Halo, assalamualaikum Holil. Iya, waalaikumsalam mah.
Gimana kabar istri keduamu? Kapan lahirannya? Sudah kontrol kan? Iya sudah mah, kata dokter insya Allah tanggal 23. Doain supaya lancar ya mah. Alhamdulillah, amin. Mama selalu doain kok. Semoga sehat buat ibu dan bayinya. Mana Mesyanya? Mesya lagi tidur mah kebetulan. Holil berbohong padahal Mesya sedang rebahan. Oh, salam buat Mesya ya. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam mah. Setelah percakapan telepon ditutup, rupanya Mesya benar-benar tak bisa menahan kantuk. Sehingga ia dan sang suami memutuskan untuk tidur siang di kontrakan baru ini. Kok aku jadi beneran ngantuk ya mas? Gak apa-apa, tidur aja. Oh ya, nanti sore kita buka puasa di luar ya mas. Aku lagi mager masak. Boleh ya? Buat dede bayi juga ya? Ya. Pinta Mesya dengan nada manja. Iya, boleh sayang. Sambil menemani Mesya yang tidur di pangkuannya, Holil masih asik memandang layar HP. Kebetulan ia sudah mendapatkan nomor bakal ART pendamping Mesya sama hamil. Nah, ini dia kontaknya. Semoga kamu betah ya sayang. Tak lama jam dinding sudah menunjukkan pukul 5 sore. Terlihat Siva sudah siap-siap berangkat menuju kafe. Dengan mengendarai mobil seorang diri, tiba-tiba HP-nya berdering. Aduh, ibu nelpon. Maaf ya bu, Siva gak bisa angkat sekarang. Lagi di jalan. Nanti kalau ibu telepon lagi, aku angkat. Gumam Syifa. Ternyata ibunya Siva ini menghubunginya berkali-kali hingga ia sudah sampai di kafe. Panggilan dari sang ibu terus saja masuk. Syifa, itu ibu loh, nelpon kenapa gak diangkat aja? Gue takut dia nanyain Holil, Hil. Gak apa-apa, itu ibu lo artinya sayang, angkat dulu, durhaka lo. Ampun, iya. Syifa akhirnya mengangkat telepon dari sang ibu. Ternyata ibunya itu memang benar menanyakan Holil. Nak, kamu kenapa gak merayakan hari pertama puasa kamu dan suami di sini kayak tahun lalu? Oh, maaf ibu, aku sama Mas Holil kebetulan lagi banyak kerjaan di kantor. Tenang saja bu, lebaran aku pasti datang, ibu sehat-sehat ya. Pantesan, syukurlah kamu juga harus sehat nak. Lalu Syifa pun mengakhiri percakapan tersebut dengan salam hangat dan penuh cinta. Sambil menahan sesak dan derai air mata, sebenarnya ia ingin curhat banyak kepada ibunya. Sayang ia masih takut jika ibunya menyuruh Syifa dan Holil bercerai. Ibu lo udah tahu Mesya? Belum Hil, gue takut kalau cerita, nantinya disuruh cerai. Gue belum siap jika tinggal sendiri tanpa Holil. Kalaupun mau beneran pisah, gue gak ingin lihat dia bahagia di samping wanita lain. Itulah mengapa sekarang gue minta bantuan lo. Iya, gue ngerti. Menurut gue sebagai wanita yang tak ingin didua, tindakan lo ini sudah benar. Apalagi jika lo sendiri memang ikut andil dalam pertumbuhan perusahaan ini. Sekarang kamu tinggal siapkan berkas lengkapnya untuk diupload di website. Hah? Serius? Kok segampang itu? Lah emang gampang, Beb. Tapi berkasnya sudah lengkap belum? Tuh, berkasnya sudah gue kirim ke WA. Oh iya, berkas juga tetap harus banyak persetujuan ini itu ya Hil. Iyalah, tapi tenang aja, pasti bisa kok. Oke, makasih loh. Dari sudut meja tempat Hilda dan Syifa duduk terlihat dari jauh Holil dan Mesya ternyata sedang berada di kafe yang sama. Keberadaan Hilda dan Syifa ini dicurigai oleh Mesya. Mes, coba kamu noleh ke belakang. Hilda dan Syifa lagi ngobrol serius gitu, ngomongin apa ya? Obrolan biasa, mereka kan memang sudah sahabatan lama, paling juga obrolan receh biasa. Sementara itu Hilda juga menyadari ada seorang perempuan yang memandang sinis dari jauh. Siapa lagi kalau bukan Mesya? Syifa, itu kayaknya Mesya dan Holil, ujar Hilda sambil berbisik. Di mana? Itu di meja ujung terhalang 3 meja dekat pintu keluar. Oh ya, pindah yuk agak jauhan atau enggak kita balik badan arah panggung live musik. Oke. Mereka pun menolehkan badan agar tidak terlihat oleh Holil dan Mesya. Hingga akhirnya azan maghrib pun tiba. Syifa, Hilda, Mesya, dan Holil menikmati sajian menu buka puasa di meja yang berbeda. Ya ampun mas, kenapa kan di tempat lain? Sakit hati sumpah, gumam Syifa. Enak ya es dogernya, ungkap Hilda. Oh iya, enak-enak banget. Udah, sekarang kamu fokus ke pengamanan aset aja. Gak perlu sakit hati atau marah gak jelas, itu buang-buang energi aja. Suka bener aja loh. Nah sekarang sudah jelas kan Syifa? Iya sudah, rencananya besok gue mau mulai kumpulin berkas dan lusa baru upload. Siap, bagus. Lebih cepat pasti lebih baik. Tak lama setelah obrolan itu, Syifa kembali menghabiskan makanan berat yang ada di meja. Alhamdulillah makanannya udah beres, ujar Syifa yang baru saja menghabiskan porsi makan beratnya. Hal yang sama juga terjadi pada Mesya dan Holil.
Keduanya juga baru saja selesai makan. Makasih ya mas, sholatnya mau di sini atau di rumah? Di sini saja sayang, kalau di rumah takut gak keburu. Lalu Holil dan Meisha berjalan menuju musola kafe lebih awal dibanding Shiva dan Hilda. Baru 3 menit setelahnya mereka menyusul. Sholat maghrib di sini yuk, ujar Hilda. Tanpa sadar ada Meisha dan Holil, Shiva menyetujui ajakan Hilda. Seperti biasa, mood Shiva pasti mudah berubah jika perutnya sudah diisi makanan enak. Dan sesampainya di sana, sudah terlihat Holil yang sudah berdiri memimpin sholat berjamaah di musola kecil kafe ini. Hal tersebut diketahui oleh Shiva. Saat itu Shiva sedang mengambil wudhu dan mendengar suara imam yang sudah tak asing baginya. Siapa lagi kalau bukan suara Holil? Setelah wudhu, Shiva dan Hildan pun bergegas sholat dan menjadi makmum masbuk. Gak salah lagi, ini suara Holil, gumam Shiva. Selain itu ia juga sholat sejajar bersama Meisha. Ya Allah, ini Meisha. Itu pertama kalinya aku sholat berjamaah dipimpin oleh suami yang sama. Sungguh di luar dugaan. Mungkin pahala yang kuterima memang banyak dari perihal pernikahan seperti ini. Bismillah, aku ikhlas, ujar Shiva di hati kecilnya. Allahu Akbar. Shiva mengangkat kedua tangan dengan husu. Sepanjang 2 rakaat Shiva sholat berjamaah, ia tak bisa membendung air matanya. Beruntung hal tersebut tak diketahui Holil ataupun Meisha yang ada di dekatnya. Hal tersebut dikarenakan keduanya pergi lebih awal meninggalkan musola. Meski begitu, Holil menyempatkan diri minta izin pulang lebih awal dengan cara mengirimkan pesan singkat padanya. Sayang, aku pulang duluan dan temani Meisha, kamu jangan pulang malam-malam ya. Pesan singkat tersebut Shiva baca tepat ketika untayan doa setelah sholat ia panjatkan. Oh Mas Holil, ujar Shiva. Ia tak membalas pesan itu, jawaban kata ia hanya disimpan dalam hatinya, tidak dalam bentuk jawaban pesan. Sementara itu Meisha yang pulang duluan bersama Holil asyik bercengkrama dengan Holil. Mas, tadi Shiva sholatnya sejajar denganku loh. Serius? Berarti selama tadi aku sholat Shiva ada di sana? Iya, Shiva dan temannya jadi makmum masbuk. Oh, pantesan. Aku tahu perasaanmu bagaimana Mbak Shiva. Tolong izinkan aku masuk ke dalam hati Mas Holil. Maafkan aku Mbak. Andai saja aku tidak hamil, pasti aku bisa lebih dulu meninggalkan Mas Holil. Apa daya? Nasi memang sudah menjadi bubur, dan rasa sayang ini semakin memuncak. Gumam Meisha dalam hatinya. Selama perjalanan, pikiran Meisha sedikit buyar dan kosong. Rasa bersalahnya terus saja menghantui isi kepala seorang istri kedua Holil ini. Kamu kenapa sayang? Bengong mulu. Enggak mas, biasa aja. Oh ya mas, untuk rencana pernikahan resmi kita, bagusnya tanggal berapa ya? Aku sih bebas, mau mewah juga gak apa-apa. Masalah keuangan juga insya Allah stabil. Kembali lagi ke kamu, mau dipercepat atau nunggu Debay bisa jalan? Amin. Pengen secepatnya mas, jawab Meisha dengan nada manjanya yang khas. Ya udah, kalau 2 minggu setelah lahiran gimana? Kayaknya terlalu cepat deh mas. Ya udah 3 bulan setelah lahiran gimana? Aman kan? Boleh, aman-aman. Aku juga pasti sudah sehat dan bisa lari kencang. Aduh, ada-ada aja kamu. Sehat-sehat ya sayang. Holil mengelus kepala Meisha. Suasana hangat yang dirasa oleh Meisha dan Holil di mobil jauh berbeda dengan Shiva. Ia hanya seorang diri di rumah. Kebetulan ia baru saja sampai di rumah setelah buka puasa bareng sahabatnya, Hilda. Beruntung ada Mbok yang selalu saja setia menghiburnya kala sedih melanda. Ibu kok nonton TV tapi kayak bengong aja dari tadi. Mbok Midun datang menghampiri Shiva yang tengah menonton TV di ruang tengah. Biasalah Mbok, aku pusing memikirkan dunia yang fana ini. Jawab Shiva sambil bergoyang menggeleng-gelengkan kepalanya. Namanya juga dunia ya Bu, senyumin aja. Kita di dunia hanya menebar benih. Jika belum mendapatkan buahnya sekarang, barangkali kita akan panen di akhirat nanti. Betul kan Bu? Betul bingit Mbok. Shiva menjawab dengan bahasa gaul. Setelah keduanya bercengkrama dengan asik dan penuh tawa, Shiva bergegas ke kamar sambil membawa buah-buahan dan susu promil racikan Mbok Midun. Sesampainya di kamar, ia kembali termenung, menikmati setiap tegukan susu promil dan mengamati berkas-berkas penting di laci. Oke, ini dia berkas-berkasnya sudah ada. Sebentar, di sini tertulis jika sudah dipindah namakan. Segala bentuk kartu kredit dan debit atas nama sebelumnya akan diblokir. Pernyataan ini benar-benar melegakan perasaan Shiva, dan sepertinya Shiva akan melanjutkan upload berkasnya besok. Matanya tak kuat menahan kantuk, ia berharap ini adalah keputusan yang terbaik. Shiva memang mengizinkan Holil mendua, tapi jika dirayakan dengan penuh kemewahan, ia belum bisa rela. Kalau bisa rayakan saja dengan sederhana, yang penting sudah sah secara negara.
Kalau Mas ingin menikahi Meisha secara resmi, harap cukup di masjid saja. Tak perlu pesta pora. Jika itu memang terjadi, keputusan cerai sepertinya lebih baik. Aku tak ingin dimadu, Mas. Ucap Syifa dalam hati sambil menikmati potongan buah alpukat. Pada waktu yang sama dan tempat berbeda, Khalil sedang mengelus perut Meisha yang sedang hamil besar itu. Di sana rupanya Meisha sudah terlelap dari tidurnya. Sehat-sehat ya, Mama Utun dan Dede Utun. Lalu Khalil membuka HP serta mencoba hubungi Syifa, barangkali ia belum tidur. Panggilan Khalil tak dijawab olehnya, dengan terpaksa Khalil hanya bisa mengirimkan pesan cinta untuk istri pertamanya. Selamat tidur sayang, mimpi indah. Dengan kondisi setengah sadar, Syifa bangun dan membaca pesan itu. Matanya kunang-kunang dan tak sengaja memencet tombol panggilan telepon. Syifa belum tidur ternyata, ujar Khalil. Belum tidur kan sayang? Halo? Halo? Kok diam aja sayang? Merasa ada yang aneh, Khalil pun menutup telepon. Ia yakin Syifa sudah tidur. Hal itu barangkali tak sengaja ia pijit tombol memanggil. Aneh banget kamu Syifa. Dari dulu tetap saja kekanak-kanakan. Untung aku sekarang punya Meisha. Istri keduaku ini terlihat lebih dewasa. Padahal dari segi umur Meisha lebih muda. Ingin rasanya menikahi Meisha lebih cepat. Aku yakin kalau toh cerai dari Syifa, mana ada lelaki yang mau menerima perempuan kekanak-kanakan sepertinya. Monggo, siapa yang mau? Gumam Khalil dengan penuh percaya diri. Sekarang adalah hari kedua puasa. ART khusus Meisha sudah datang dan mulai pekerjaannya seperti apa yang dilakukan Bu Midun. Salam kenal, saya Surti Bu, ucapnya sambil salaman. Salam kenal, Meisha. Saya panggil Bu Surti boleh ya? Iya boleh Bu. Meisha berharap ART-nya ini sama baiknya seperti Mbok Midun. Ia adalah ART yang setia menemani majikannya sampai kapanpun. Meisha juga sangat berharap penuh nasibnya sama seperti Syifa, menjadi wanita karir yang cantik dan baik. Perlahan, aku juga ingin seperti Syifa, menjadi wanita karir, cantik dan berhati baik. Tapi tidak dengan kisah cintanya. Gumam Meisha. Tak lama setelah itu, Khalil menelpon Meisha. Sayang, kamu mau nitip apa? Perkiraan nanti aku bakalan sampai di rumah jam 5.50-an. Mau nitip takjil gak? Kayaknya gak usah Mas, ini sudah ada Mbok Surti di rumah. Beliau mau masak lauk nasi dan takjil untuk buka puasa. Oh, sudah sampai. Alhamdulillah, syukurlah sayang. Paling nitip susu hamil Mas, soalnya sudah habis. Tahu kan mereknya Mas? Oke, iya tenang aja, Mas tahu kok. Dan tibalah saatnya jam di tangan Khalil sudah menunjukkan pukul 5 sore. Ia memilih pulang lebih awal demi Meisha, istri keduanya yang tengah hamil. Syifa, aku pulang duluan ya. Khalil meminta izin kepadanya. Terlihat Syifa tengah sibuk di kantor. Berbeda dengan Khalil, Syifa sudah berniat akan buka puasa di kantor bersama sisa karyawan yang lain. Lalu sampai di rumah pukul 8 malam. Iya, hati-hati Mas. Jawab Syifa dari kejauhan sambil melambaikan tangannya. Sesuai arahan Meisha, Khalil pun bergegas menuju supermarket, mencari susu promil dengan penuh antusias. Nah, ini dia susunya. Lalu ia berjalan menuju kasir dan berdiri pada antrian ketiga, hingga pada saat bagiannya melakukan transaksi. Pak, maaf, coba ulangi lagi kata sandinya, ucap kasir. Oke teh. Maaf Pak, tetap sama, ini sudah yang ketiga kalinya, kemungkinan besar kartunya sudah diblokir. Mau bayar cash saja Pak? Ya udah teh, cash saja, jawab Khalil sambil menyodorkan sejumlah uang. Beruntung di dompetnya masih ada uang dan pas digunakan untuk membayar susu tersebut. Sepanjang perjalanan menuju rumah, perasaan Khalil sudah tak enak. Ia khawatir dengan diblokirnya kartu ini ada kaitannya dengan eksistensi dirinya di perusahaan bersama Syifa. Semoga bukan karena itu, gumamnya. Dan sesampainya di kontrakan rumah besar yang didiami Meisha, tampak meja makannya sudah dipenuhi oleh aneka takjil dan makanan berat menggoda selera. Assalamualaikum, aku pulang sayang. Waalaikumsalam, akhirnya. Ayo Mas kita makan, 5 menit lagi beduk maghrib loh. Oke, wah makanannya bikin hiler semua. Siapa dulu dong, ini masakan Mbok Surti. Wah masakan Mbok, salam kenal, saya suaminya Meisha. Khalil menyapa ART-nya. Sambil menunggu 5 menit beduk maghrib, Khalil menyempatkan diri cuci tangan dan mandi sebentar. Baru ia menghampiri meja makan tepat ketika azan maghrib terdengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka berdua pun akhirnya bisa menikmati santap buka puasa dengan penuh sukacita. Tatapan Meisha tak bisa dibohongi. Ia merasa bahagia di samping Khalil tanpa gangguan orang lain sama sekali. Kalau gini setiap hari, tentram rasanya Mas.
Gumam Meisya sambil menatap Holil dengan penuh cinta. Pada saat Holil mengambil bakwan goreng, ia langsung membahas kartu kredit dan debit yang tiba-tiba error. Sayang tahu nggak, tadi aku ada insiden memalukan di supermarket. Kenapa mas? Masa pas mau bayar, tiba-tiba kedua kartuku error. Ada kemungkinan diblokir katanya. Serius mas? Aduh, besok buru-buru urus ke bank ya mas? Iya siap sayang, tenang. Bagaimana bisa tenang mas? Tanpa modal uang, aku takut gak bisa ngapa-ngapain. Untung ada cincin berlian. Masa baru beberapa hari menikah, udah melarat seperti ini? Sabar Mei, sabar. Mei menenangkan isi hatinya sendiri. Dan pada saat yang sama dan momen berbeda, Siva juga sedang buka puasa bersama rekan kerjanya di kantor. Tampaknya ia bahagia karena mendapat notifikasi pemindahan status perusahaan yang disetujui. Alhamdulillah, gumam Syifa sambil memasang wajah senyum manisnya di depan layar laptop. Lalu Syifa pun sholat maghrib dan menyelesaikan segera urusan kantor hingga pukul 7:30 malam. Secepatnya ia pun pergi ke rumah seorang diri seperti biasanya. Dan keesokan harinya, Holil sengaja bolos dari kantor. Pukul 7 pagi ia memanaskan mobil lebih awal agar tidak lama mengantri di bank. Lalu secepat kilat dia mengendarai mobil hingga tiba di bank pada pukul 9 pagi. Ya, Holil mendapatkan antrian pertama. Suara sepatu Holil terdengar jelas, berjalan mengambil tiket antrian dan langsung dilayani oleh customer service pada saat itu juga. Ada yang bisa kami bantu pak? Begini mbak, kartu debit dan kredit saya kemarin error, katanya kartu saya diblokir, jadi tidak bisa dipakai sama sekali. Sebentar ya pak, saya cek. Pengawal bank itu pun segera mengecek nomor yang tertera pada kedua kartu tersebut. Lalu dicocokkan dengan data yang sudah tersedia. Ternyata, kartu debit dan kredit Bapak di sini tertera memang benar sudah diblokir secara permanen. Kira-kira bisa dikembalikan seperti semula nggak Mbak? Bisa asalkan Bapak minta izin balik kepada pihak yang memblokirnya. Kemungkinan besar dia adalah orang terdekat Bapak atau rekan kerja Bapak. Ia kaget dengan penjelasan pegawai bank ini. Mana mungkin kartu sakti perusahaan ini bisa diblokir. Tak habis pikir, pikiran Holil sudah tertuju pada Syifa. Siapa lagi kalau bukan dia? Dia memang istri sekaligus rekan kerjanya. Gak salah lagi, orang itu pasti Syifa. Ujar Holil di hatinya. Kalau boleh, Mbak bisa telusuri gak orangnya siapa? Maaf Pak, di keterangan tadi hanya tersedia opsi keluarga terdekat atau rekan kerja. Barangkali Bapak tahu sendiri. Nah, feeling Holil pun semakin kuat. Siapa lagi kalau bukan Syifa? Dialah satu-satunya istri yang memang menemaninya berkarir dan membangun perusahaan hingga sebesar sekarang. Untuk meyakinkan hal tersebut, Holil mendinginkan pikiran menuju rumah kontrakan terlebih dahulu. Tadinya ia ingin langsung menemui Syifa di kantor, tapi ia khawatir akan membuat kekacauan yang besar dan memalukan di sana. Sayang, aku pulang lebih awal. Holil memeluk Meisya dengan penuh cinta. Lagi puasa loh mas, harus dijaga, takut offside. Kok nggak kerja? Nggak mas pengen lama-lama dulu di sini. Emang nggak boleh? Boleh lah. Perasaan Holil pun mulai risau, ia sangat takut kehilangan kedua cintanya, baik itu dari Syifa ataupun Meisya. Namun karena masalah uang, ia dengan segera memanggil Syifa via telepon. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Tumben pagi-pagi nelpon mas, hari ini mau masuk ke kantor nggak? Nggak Syif, aku absen. Aku mau nanya sesuatu penting banget. Boleh, sebentar mas, aku mau kunci pintu dulu. Syifa sengaja mengunci kantor pribadinya itu agar obrolan mereka lebih nyaman dan pesan yang ia utarakan pun bisa disampaikan dengan jelas. Selain itu, tidak mengganggu orang lain yang sedang bekerja di luar kantor pribadi. Dan terpenting adalah tak ada satupun orang kantor yang masuk atau bahkan ikut campur. Sudah belum? Iya, sudah mas. Sementara itu Meisya ikut menyimak obrolan mereka. Kebetulan Holil sedang duduk di ruang tengah dan Meisya ada di sampingnya. Kemarin kamu yang blokir kartu debit dan kreditku bukan? Syifa kaget secepat itu Holil menuduhnya. Jangan ngarang mas, mungkin mesin ATM-nya error. Bukan error lagi, aku sudah mengeceknya di bank. Ayo ngaku aja, gak apa-apa. Nada Holil semakin tinggi. Serius mas? Malah nanya lagi. Katanya bisa jadi diblokir sama keluarga terdekat atau rekan kerja. Kalau bukan kamu siapa lagi, Holil kesal dengan tingkah Syifa yang tak mengakuinya. Nada bicaranya pun terdengar sangat menakutkan. Baru kali ini Holil marah sebesar ini kepada Syifa. Biasanya ia bersikap manis dan romantis. Kalau iya kenapa? Syifa berbalik nanya dengan nada menantang. Kamu ya, sekarang sudah berani.
Pada saat itu Holil melemparkan vas bunga keramik yang terletak di meja. Hal tersebut mengagetkan Meisya. Lalu Meisya dengan sigap mengelus pundak suaminya itu agar berpikir lebih tenang. Coba pikir baik-baik, Mas. Selama ini yang banyak bekerja mengurus perusahaan itu aku. Sedangkan kamu enak-enaknya pacaran dengan Meisya di luaran sana. Sekarang aku ingin mengajukan syarat kepadamu. Kalau memang ingin menikahi Meisya dengan berat hati, akulah yang dengan kuasa mengurus keuanganmu dan istri keduamu itu. Jika tidak, kau mulai saja bisnis lain dari nol. Jangan libatkan nama perusahaan ini. Atau bahkan namaku sendiri. Ingat itu, Mas. Syifa pun menaikkan nada bicaranya disertai isak tangis yang membendung. Holil melempar HP-nya ke lantai. Sontak hal tersebut mengagetkan Meisya. Pertengkaran pasangan suami istri yang satu ini benar-benar ikut mengguncang hati perasaan Meisya yang sensitif. Sudah, Mas. Sabar, gak apa-apa. Meisya mencoba tenangkan Holil. Apaan sih? Holil mendorong Meisya yang pada saat itu masih berusaha mengelus-elus pundaknya dan menawarkan pelukan hangat. Sayang tawaran baiknya itu ditolak. Pada saat itu juga Meisya tak kuat menahan rasa sakit. Tiba-tiba timbul bercak darah dari sela-sela betis. Badannya pun mendadak lemas dan sulit berjalan. Karena khawatir, Holil meminta Mbok Surti untuk membawakan air teh hangat untuk menenangkan sementara kondisi Meisya. Ini Bu, gak apa-apa, batal aja, gak usah puasa. Bu Surti menenangkan Meisya dan berusaha memberikannya minum teh manis hangat agar bisa lebih kuat. Tapi Mbok, udah batal aja Bu. Tak berhenti sampai di sana, Holil berusaha menarik kembali HP-nya dan menelpon dokter kandungan langganannya. Dok, istri saya tiba-tiba pendarahan dan lemas. Apakah perlu penanganan khusus dan dibawa ke rumah sakit? Ya ampun, secepatnya bawa ke sini sekarang juga biar dapat penanganan lebih awal. Setelah Meisya minum setengah teh manis hangat, rupanya ia mulai sedikit fit. Lemasnya pun hilang, ia bisa sesekali berjalan meski harus dibantu Holil untuk berjalan menuju garasi mobil. Entah apa yang akan terjadi jika ia tidak meminumnya, bisa jadi ia akan pingsan. Selama di perjalanan, Holil tak henti-hentinya memegang tangan Meisya dan sesekali menciumnya dengan penuh kasih. Maafin aku sayang, ucap Holil yang sedang cemas. Ya Allah, apakah aku sehina itu? Menjadi istri kedua itu benar-benar bikin aku sakit hati. Kukira rasa sakit akan usai setelah pindah rumah, namun ternyata tetap sama. Sehat-sehat ya Dedek, gumam Meisya dalam hatinya sambil mengelus perut menggunakan tangan kiri karena tangan kanannya digenggam erat oleh Holil. Iya gak apa-apa sayang, pelan-pelan ya nyetirnya. Meisya menjawab dengan penuh cinta dan lemparan senyum manis. Ia berusaha untuk tidak panik mengikuti suaminya. Sebisa mungkin ia menjadi penenang agar semua bisa berjalan lancar dan kondisi bayi di dalam juga sehat. Sementara itu, Syifa hanya bisa berdiam diri. Ketukan pintu dari luar ia tolak dan meminta sekretarisnya yang melayani. Ia hanya bisa menangis seorang diri tanpa pelukan dan sapaan manja seperti halnya Meisya. Ya Allah, tindakanku ini sudah benar bukan? Gumam Syifa sambil memandang layar laptop. Ia berusaha bekerja seadanya meski suasana hati sedang kacau balau. Beruntungnya sekretarisnya menghubungi via telepon untuk memastikan majikannya itu baik-baik saja. Bu, bisa keluar sebentar? Ini ada panggilan dari klien kemarin yang ngajak kerja sama. Karena klien itu dinilai penting, Syifa segera menyeka air matanya, lalu bergegas pergi dari ruangan itu. Entah apa jadinya jika Syifa berdiam diri tanpa kesibukan, tanpa bertemu orang-orang, sahabat dan tawa hangat dari Mbok Midun di rumah. Mungkin ia sudah mengakhiri hidupnya. Dan kembali pada Meisya serta Holil, mereka sudah sampai di rumah sakit bersalin untuk menemui dokter kandungan yang sudah menjadi langganan. Kenapa kok bisa begini? Tanya dokter. Gimana ya? Ayo, jadi suami harus jujur dan siaga loh, ucap dokter. Begini dok, tadinya saya kan lagi ada cekcok dikit sama istri pertama saya di telepon. Gak sengaja saya dorong Meisya hingga jatuh. Ya jadinya pendarahan dan beliau rasakan lemas. Gitu kan sayang? Meisya menundukkan kepalanya. Pantesan, jangan banyak stres ya. Kalau boleh saya tahu, Bu Meisya puasa nggak? Awalnya saya puasa dok, terus pasca kejadian itu saya batal minum teh manis hangat. Memasuki masa tunggu kelahiran ada baiknya tidak puasa dulu. Gak apa-apa khawatirnya terjadi seperti ini. Ada kemungkinan kelahiran dedek bayi ini lebih cepat loh. Mungkin sekitar tanggal 15-an April. Meisya terkejut dengan pernyataan dokter. Dengan dimajukannya tanggal kelahiran, kemungkinan besar pernikahan juga harus dimajukan. Kalau begitu tanggal pernikahan juga harus maju. Aku gak mau mengurus anak seorang diri. Mas Holil harus tetap di sampingku. Tapi uangnya dari mana ya?
Sekarang kan dia mengatur keuangan tunggal, dipegang Mbak Syifa. Aduh, pusing deh, ujar Meisha dalam hati. Kemudian Meisha pun diberikan kejelasan yang lain seputar kehamilan, obat-obatan dan vitamin yang baru. Sayang masalah baru muncul ketika keduanya mendatangi kasir. Sayang, kamu pegang uang gak? Khalil berbisik. Sebentar aku cek dompetku. Ini cuma ada 150.000, cukup gak? Di notanya tertulis 250.000, masih kurang. Maaf ibu bapak, obatnya bisa dibayar sekarang? Tanya kasir yang sudah lama menunggu Khalil dan Meisha berdiskusi. Maaf, sebelumnya uang saya kurang cukup, ini baru ada 100.000, bisa diringankan gak teh? Tanya Khalil sambil menunjukkan uang 100.000 di tangannya. Aduh pak, udah tahu ini rumah sakit mahal, ngapain kontrol ke sini? Minimal punya kartu asuransi. Aneh, hamil kok gak pakai perencanaan. Coba telepon saudara atau teman bapak, barangkali bisa bantu. Jawab kasir dengan muka judes. Baru kali ini Khalil mendapatkan perlakuan kurang mengenakan dari instansi rumah sakit tempat biasa Meisha kontrol. Padahal selama kehamilan mereka berdua kerap datang ke sini secara rutin. Memang kalau bicara masalah uang, semua orang pasti sensitif. Iya maaf teh, minta waktu sebentar, saya mau telepon saudara dulu. Jawab Khalil dengan tergesa-gesa menyalakan HP. Sementara itu Meisha terus saja mengelus pundak Khalil agar bisa bersikap dengan tegas tapi menenangkan. Dan tibalah saatnya Khalil memberanikan diri menghubungi Syifa yang tengah sibuk di kantor. Berkali-kali ia hubungi Syifa, panggilannya tak diangkat sama sekali, justru malah ditolak. Usut punya usut, Syifa ternyata sedang sibuk. Ia sedang meeting internal bersama klien yang dianggap penting. Aduh, ini ngapain Mas Khalil nelpon lagi? Gumam Syifa sambil sesekali menolehkan pandangan pada HP di meja yang bergetar. Bergegas ia tekan tombol merah sebagai pertanda panggilan itu ditolak. Panggilan ditolak? Ini gimana sayang? Maaf ya. Tanya Khalil sambil memandang wajah Meisha yang ikut berdiri di sampingnya. Kamu duduk aja ya, di sana. Mas mau coba telepon mama, mungkin Syifa lagi sibuk. Panggilan pun berlanjut. Halo, assalamualaikum mah. Iya, waalaikumsalam nak, ada apa? Tumben nelpon di jam kerja. Begini mah, Khalil ini lagi di luar, baru beres kontrol kandungan Meisha. Pas mau bayar, lupa dompetnya malah ketinggalan. Khalil boleh minjem uang gak? 500.000, nanti Khalil ganti. Oh, pantesan, boleh kok nak, kirim ke rekening mana? Udah lama mama gak kirim kamu uang. Ini mah, Khalil kirim nomor rekening Meisha aja. Ya udah, habis ini mama kirim. Salam buat Meisha ya nak. Semoga ibu dan bayi dalam kandungannya sehat terus. Amin, makasih mah. Mendengar jawaban ibunya, Khalil mulai lega. Sekarang ia bisa bayar biaya konsultasi dan obat yang diberikan dokter. Bayarnya pakai barcode ya teh. Akhirnya, ia boleh scan di sini pak. Ujar kasir sambil menyodorkan papan scan barcode. Lalu Khalil dan Meisha bergegas pergi menuju mobil. Jarak dari rumah sakit ke rumah kontrakan itu cukup dekat. Waktu yang ditempuh pun hanya sekitar 15 menit. Dan selama 15 menit itu Khalil mulai mengutarakan sesuatu. Sayang, iya, aku boleh minta bantuan gak? Apa mas? Perasaan Meisha mulai berkecamuk. Ia takut Khalil menyuruhnya untuk menjual cincin berlian yang ia pakai. Pasalnya Khalil terus saja mengelus tangan dan menatap cincin berlian. Dan memang benar saja. Cincin dijual dulu ya, nanti aku gantiin yang baru. Mas pengen mulai usaha baru dari nol. Aduh mas, bukannya Meisha gak mau, ini kan kenang-kenangan. Gak mau mas, mending kalaupun mau modal usaha, lebih baik minta ke Syifa. Pura-pura buat keperluan apa gitu. Meisha menaikkan nada suaranya. Oh iya benar juga kamu sayang. Tapi aku masih merasa sungkan kalau minta. Tak lama Meisha menarik tangannya dari genggaman Khalil yang sedang menyetir. Lalu ia mengelus sendiri berlian yang langka itu. Enak aja dijual mas. Baru aja beberapa hari. Nikah siri kok udah kayak gini. Kamu punya kartu jaminan kesehatan yang disediakan pemerintah nggak sayang? Oh, itu nggak sayang. Waktu itu sempat mau bikin, disediakan sama kantor. Tapi keburu aku hamil dan resign. Jadi ya nggak jadi. Aku masih mikir buat nanti persalinan kamu gimana. Masa kamu lahiran sendiri? Emang bisa? Khalil bergurau sambil mengelus dagu Meisha yang lancip. Geli mas. Bisa lah mas yang jadi bidannya. Jawab Meisha dengan manja dan memasang wajah sinis. Khalil berusaha mencairkan suasana. Ia tak ingin istri keduanya itu sedih sendiri. Walau bagaimanapun bayi dalam perut perempuan ini adalah darah dagingnya. Ia harus tanggung jawab dan mencintai kedua orang ini sepenuh hati. Ya maaf, habisnya kamu gemesin.
Oh iya, kalau boleh aku kasih saran, lebih baik kamu bikin kartu jaminan kesehatan dari pemerintah dulu. Minta ke ayah di rumah untuk bantu prosesnya. Biar nanti biayanya lebih murah sayang. Gimana? Tapi aku takut mas kalau pakai kartu jaminan gitu. Aku lihat di beberapa media, kalau kayak gitu pasti dicuekin sama petugas rumah sakitnya. Ya kamu ambilnya jangan level bawah, itu kan ada kelasnya. Sabar sayang, aku juga sebenarnya punya kartu itu, tapi dipegang Syifa. Karena memang di kartu itu tertera pasangan suami istrinya, aku dan dia. Ya tenang aja. Meskipun begitu, aku akan berusaha semaksimal mungkin agar kamu dan dede bayi ini lahir bahagia. Untuk masalah ini, skip dulu jangan diingat-ingat. Love you. Holil kembali mengelus kepalanya. Di balik tawa hangat keduanya, Meisya tetap saja murung. Ia merasa dibohongi oleh Holil. Ketika masih berpacaran, Holil terlihat lebih mapan dan belum pernah kekurangan seperti ini. Kok aku ada sedikit rasa sesal yang nikah sama orang ini. Kalau bukan karena Tekdung, kayaknya aku gak mau nikah sama dia. Apalagi semakin kesini, sifat aslinya mulai terlihat. Ya temperamen dan gampang sekali main tangan. Sekarang aja ia bersikap manja karena tak mau kehilangan aku. Tapi ya gak apa-apa deh, ini hanya awal. Semoga ada cahaya terang setelah semua ini. Kuatkan aku ya Allah.